Pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Cipasung. Pekerjaannya saat ini adalah guru PAUD binaan Kocak sebagai pembicara di Kocak juga. Kalau memang pas pembicara pada saat ada pelatihan sentra di Kocak dan sebagai admin Kocak. Pelatihan yang pernah diikuti oleh Bunda Inaya adalah beasiswa guru sahabat murid disleksia kedua pada tahun 2018 dan Special Kids Expo Yayasan Peduli Autis itu manajemen stres pada anak berkebutuhan khusus pada tahun 2019. Singkat profilnya Bunda Inaya adalah seorang ibu dengan 1 suami dan 2 anak, yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki. Dapat Bunda lihat yang anak perempuannya ini ada di gambar ya Bunda tadi. Nah, Bunda Inaya juga memiliki salah satu anaknya yang ABK yang tadi kita lihat fotonya. Lanjut aja, sebelum webinar kita mulai ke materi Bunda Inaya, mohon diperhatikan poin-poin yang perlu diperhatikan saat webinar berlangsung. Pertama, ayo pastikan menonaktifkan mikrofon. Ayo mikrofonnya sudah nonaktif? Sudah jempolnya ya, kalau sudah ya. Ke kamera, oke, sip. Yang kedua adalah peserta diharapkan menjadi pendengar yang aktif. Pendengar bukan pembicara ya Bunda, karena selagi materi berlangsung, hanya kuping kita yang berfungsi sementara itu. Yang ketiga adalah jika ada pertanyaan saat materi berlangsung, boleh ditulis di kolom chat ya Bunda. Dan yang keduanya nanti ada sesi tanya jawab juga. Dan yang terakhir nih, yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan mengisi absensi pada link yang diberikan saat akhir sesi untuk mendapatkan sertifikat gratis dari Kocak. Baik, selanjutnya kita... Halo Bunda Inaya, boleh persilakan. Tapi Bunda rata-rata di PAUD-nya apa memiliki anak ABK? Kalau di saya sendiri di PAUD Lili ada 2 Bunda. Jadi bisa mempergunakan kali ini biar lebih jelas penanganannya. Sudah terlihat bunda-bunda semua? Ya, sudah Bunda Inaya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada moderator Bunda Kokom atas waktunya. Terima kasih juga kepada Yayasan Komunitas Cerdaskan Anak telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang saya dapat di pelatihan beberapa waktu lalu. Kemudian, dan terima kasih banyak kepada Ayah Bunda yang telah mengikuti sesi webinar hingga sampai saat ini, yang ke-20 kali ya Bunda. Hebat. Ya, hari ini tadi sudah diperkenalkan ya siapa saya, dan mungkin untuk sebagian bunda-bunda sudah pada tahu, saya biasanya dipanggil Inaya, dan ini profil saya, foto saya bersama anak saya. Anak saya namanya Fatia, dia anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa Down syndrome. Nah, dan yang di sampingnya itu adalah keponakan saya, dia juga sama, anak berkebutuhan khusus, cuma dia ada gangguan di saraf pusat. Nah, kita mulai ke materi ya, Bunda. Tadi sudah dijelaskan tentang kurikulum kita saya. Nah, Ayah Bunda mungkin di sini belum semuanya tahu ya apa itu ABK. ABK di sini bukan anak buah kapal ya Bun, tapi di sini anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya
Mungkin yang biasa kita tahu itu anak berkebutuhan khusus itu anak-anak yang terlihat atau teridentifikasi memiliki gangguan kesehatan atau kesehatan mental yang membutuhkan intervensi jasa pendidikan khusus atau layanan khusus. Biasanya anak-anak ABK yang seperti ini, anak-anak yang terlihat secara fisiknya. Nah, kadang kan mungkin kita tahunya anak ABK itu yang terlihat secara fisik berbeda dengan anak normal, mungkin terlihat oh ini di kursi roda ini pasti ABK, atau mungkin oh ini ngomongnya tidak bisa bicara ini pasti ABK. Nah ternyata Bunda, anak ABK itu tidak hanya anak-anak yang terlihat secara khusus atau secara spesifik, melainkan ada juga anak-anak yang secara lahir normal, mereka itu memiliki kecerdasan bahkan di atas rata-rata, tapi ternyata mereka disebut ABK. Nah, dan yang seperti ini yang sulit atau yang sulit kita bedakan. Biasanya guru-guru di sekolah, kalau mereka, kita sendiri, kalau guru-guru melihat di sekolah, kemudian kita jeli, maka kita akan menemukan banyak ABK di sekolah. Nah, bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri anak ABK itu? Nah, setiap anak-anak berkebutuhan khusus memiliki ciri masing-masing, tergantung jenis ABK-nya apa. Karena kan kalau jenis ABK itu macam-macam ya Bun, tidak hanya yang terlihat secara fisik seperti yang saya tadi katakan. Nah, untuk ABK yang memiliki gangguan saraf pusat atau gangguan motorik, biasanya mereka terlihat jelas dari fisiknya, seperti di gambar ini. ABK ini memiliki gangguan di saraf pusat atau motoriknya. Jadi, kalau saraf pusatnya yang terganggu, maka keseluruhannya pun terganggu, termasuk dari postur tubuhnya, kemudian dari segi dia berjalan, berbicara. Ini termasuk jenis ABK yang memiliki gangguan saraf pusat. Dan ABK jenis ini biasanya memiliki gangguan yang pada dasarnya mereka itu hanya perlu dan harus butuh intervensi dari dokter, jadi butuh bantuan dokter. Kalau guru mungkin hanya bisa membantu sekedarnya saja, tapi anak-anak seperti ini benar-benar membutuhkan bantuan dokter untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya, mengenal karakter ABK yang sering kita temui di sekolah. Ini ada bagan di sini. Sebenarnya ABK yang ada di sekolah itu sebenarnya sering sekali kita temui. Dan biasanya dalam dunia asosiasi disleksia Indonesia itu dibagi ke dalam dua, yaitu kesulitan belajar secara spesifik dan kesulitan belajar secara umum. Mungkin di sini bunda-bunda ada yang sudah mengikuti pelatihan guru beasiswa guru disleksia mungkin? Apakah ada yang pernah ikut? Waktu itu silakan boleh dibuka mic-nya bagi yang pernah mengikuti. Tidak ada. Ya, jadi waktu itu sedikit bercerita ya Bunda, waktu itu saya mengikuti pelatihan tentang disleksia. Jadi disleksia itu merupakan sebuah gangguan bahasa. Nah, waktu pelatihan itu saya mendapatkan ilmu. Di sana saya mengikuti pelatihan selama 5 bulan berturut-turut, diikuti oleh 500 peserta, dan yang mengikuti beasiswa hanya 80 peserta. Di sana banyak hal yang dibahas tentang anak-anak berkebutuhan khusus, terutama mengenai tentang disleksia itu apa. Nah, di sini saya ingin membagi ilmu tentang disleksia, terutama tentang disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Kenapa tentang ABK ini? Karena ABK ini sering kita temui di sekolah dan tidak kita sadari. Maka dirasa penting oleh komunitas Cerdaskan Anak untuk memberitahu tentang hal-hal seperti ini. Kita lanjut ya Bunda. Nah, untuk ABK yang sering kita temui di sekolah itu, kita bagi dengan disebut dengan kesulitan belajar. Ada kesulitan belajar spesifik dan ada kesulitan belajar umum. Kemudian, kesulitan belajar spesifik itu diantaranya adalah disleksia, disgrafia, dan diskalkulia.
Apa sih itu yang disebut KB spesifik dan kesulitan belajar? Bentar ya, Bun. Nah, pada umumnya, anak berkebutuhan khusus akan mengalami hambatan dalam mengikuti proses belajar. Dalam pembagiannya, hambatan ini dibagi dua karakter, yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau disebut kesulitan belajar secara umum adalah kesulitan yang ditemui pada individu yang memang mengalami gangguan neurologis seperti tunagrahita, autism spectrum disorder atau yang sering kita kenal dengan autis, Down syndrome, kemudian Rett syndrome, kemudian gangguan dengar dan gangguan lihat berat seperti cerebral palsy dan sindrom-sindrom lainnya. Kemudian kesulitan belajar spesifik. Kalau kesulitan belajar spesifik menunjukkan suatu kondisi di mana anak atau individu yang diyakini mempunyai tingkat kecerdasan normal, bahkan tidak sedikit yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, ternyata mereka mengalami kesulitan yang signifikan dalam beberapa area perkembangan tertentu dalam kehidupannya. Keduanya berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda pula. Jadi, kalau kesulitan belajar secara umum itu, anak ABK tersebut itu memiliki kesulitan dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan sehari-harinya. Makan harus disuapin, misalkan mandi harus dimandikan. Nah, itu kesulitan belajar umum. Sedangkan kesulitan belajar spesifik, mereka itu hanya kesulitan di area-area tertentu. Misalnya di area menulis, di area membaca, kemudian hanya di area misalkan di area ketika bersosialisasi dengan orang. Nah, kalau kesulitan belajar spesifik itu hanya di area-area tertentu. Dan itu sering sekali kita temukan di sekolah. Nah, istilah kesulitan belajar spesifik ini saya dapatkan dari blog Dr. Purboyo Solek. Beliau adalah ketua dari ketua dari Asosiasi Disleksia Indonesia. Beliau guru kami waktu saya mengikuti pelatihan ini. Beliau dinas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, juga ahli dari saraf anak, kemudian juga beliau termasuk dokter anak, dan beliau intens di anak-anak berkebutuhan khusus, terutama di disleksia. Nah, di anak-anak yang memiliki kesulitan belajar spesifik ini, mereka itu anak-anak yang cerdas, bahkan mungkin IQ-nya di atas rata-rata, tetapi mereka itu kesulitan belajar. Nah, banyak sekali ditemukan. Yang seperti apa? Nah, kita lanjut ya, Bun. Nah, salah satunya adalah disleksia. Apa sih itu disleksia? Disleksia adalah kesulitan belajar terutama di area berbahasa tulisan, bahasa lisan, dan bahasa sosial. Jadi anak-anak disleksia ini, mereka itu terlihat atau ciri-cirinya terlihat di area kesulitan berbahasa, terutama bahasa tulisan, bahasa lisan, dan bahasa sosial. Dalam artian, anak-anak disleksia itu mereka tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berbicara. Bisa berbicara, tapi kadang cara bicaranya salah. Kadang mereka cara bicaranya itu tidak dimengerti. Anak-anak seperti itu biasanya anak-anak dengan diagnosa disleksia. Kemudian, disleksia juga merupakan kelainan dengan dasar neurologis bersifat familial yang berhubungan dengan kemampuan penguasaan dan pemrosesan bahasa. Jadi, anak-anak disleksia ini biasanya dia diturunkan dari orang tuanya, dari ayahnya, kalau nggak dari ayahnya, dari ibunya. Dan anak-anak disleksia ini biasanya sulit untuk diketahui kalau kita benar-benar tidak jeli dengan ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri umum pada anak disleksia adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan kronis itu tersering terjadi kepada anak-anak.
Kemudian 80% termasuk ke dalam kesulitan belajar spesifik atau yang tadi saya sebutkan, kesulitan belajar di area-area tertentu. Kemudian angka kejadian tertingginya 3-17% anak usia sekolah. Dan Bunda akan menyadari anak-anak Bunda itu disleksia, anak didik Bunda itu anak disleksia atau tidak setelah mereka umur 7 tahun. Karena kan pada dasarnya kalau misalnya anak di bawah 7 tahun itu mungkin akan dianggap biasa saja ketika mereka berbicara salah atau ketika mereka belum paham membaca, belum bisa mengucap, berkata-kata, mungkin itu akan dianggap sesuatu biasa karena iya dia masih kecil. Tapi ketika dia sudah usia 7 tahun dan ternyata kosakatanya masih sedikit, belum banyak, atau mungkin ketika dia berbicara salah intonasi atau ketika dia berbicara sulit dipahami. Nah, itu akan terlihat di usia 7 tahun. Kenapa ini dirasa penting harus diberikan kepada guru-guru PAUD atau guru-guru TK? Karena kalau sudah 7 tahun ke atas, kita mengetahui anak kita disleksia itu, maka penanganannya akan lebih sulit gitu. Kalau misalnya dari awal, dari PAUD kita sudah mengetahui kalau anak ini ciri-cirinya memiliki disleksia, maka penanganannya akan lebih mudah. Seperti itu, Bunda. Kita lanjut ya. Kemudian, kondisi kronis yang menetap bukan suatu keterlambatan perkembangan, bukan karena salah pola pengasuhan. Jadi anak-anak disleksia ini tidak ada obatnya, akan terus ada pada dirinya, dan itu bukan termasuk sebuah keterlambatan perkembangan, bukan, dan juga bukan salah pola asuh. Kadang suka ada ayah bunda yang di PAUD, ada satu anak misalkan dia belum bisa berbicara. Ketika kita ajak bicara, seolah-olah cara bicaranya itu tidak nyambung. Nah, terus kadang kita berpikir, oh mungkin ini pengasuhan di rumahnya, ibunya jarang ngajak bicara, jadi anaknya begini. Nah, Bunda harus melek, maksudnya harus oh ini sepertinya kesulitan berbicara ini ada yang aneh nih pada anak ini, atau jangan-jangan anak ini disleksia. Nah, tugas Bunda itu melihat ciri-cirinya, oh anak ini sepertinya ABK atau tidak. Nah, seperti itu ya Bunda. Nah, biasanya anak-anak dengan disleksia kebanyakan anak laki-laki. Dan biasanya dalam 3 dari 10 anak mereka itu termasuk disleksia. Nah, menurut penelitian Asosiasi Disleksia, jadi 3 dari 10 anak mereka adalah disleksia. Cuma disleksia itu ada grade-nya, ada tingkatannya. Ada yang tinggi, ada yang setengah, ada yang rendah. Nah, biasanya kalau yang rendah itu mereka tidak membutuhkan bantuan dari tenaga medis, dalam artian tidak perlu terapi, perlu ke dokter tapi tidak perlu terapi. Nah, kalau yang rendah itu guru bisa membantu dengan cara apa? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian kalau yang tingkatannya udah benar-benar tinggi, disleksianya sudah parah, nah yang ini yang berbahaya Bunda. Anak-anak seperti ini benar-benar harus membutuhkan bantuan dari tenaga medis. Jadi kita saja untuk membantu belajar itu tidak cukup. Makanya di sini akan dijelaskan tentang hal-hal tersebut. Ciri umum gangguan bahasa disleksia. Secara lisan, kosakatanya biasanya terbatas, jadi mereka hanya memiliki kosakata yang sedikit. Nah, jadi seolah-olah mereka itu kalau anak-anak disleksia itu berbicaranya hanya seputar itu saja dan hanya memiliki kata-kata sedikit pengucapannya. Dan kalau Bunda ingin lebih mengetahui anak itu disleksia atau tidak, jadi kan setiap anak itu memiliki tingkatan-tingkatannya. Biasanya usia 2 tahun mereka udah bisa berapa kata, usia 4 tahun berapa ratus kata, nah seperti itu. Nah, kalau anak-anak dengan disleksia, meskipun mereka sudah usia di atas 7 tahun, gangguan lisannya itu kosakatanya masih sedikit gitu, Bunda. Kemudian kata ganti suka salah tempat pengucapan.
Kemudian biasanya anak-anak disleksia itu sulit mengikuti instruksi. Nah, biasanya nih anak-anak disleksia kalau misalnya mereka diberi 2 instruksi sekaligus, mereka nggak akan paham. Saya gini, Dinda tolong ambil bunga di pot itu, kemudian potnya simpan lagi ke belakang. Nah, yang dia ambil bukan ambil bunganya, tapi yang terakhirnya simpan pot ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi yang mereka tahu, yang mereka ambil, yang mereka serap informasi hanya bagian akhir gitu Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda di sekolah menemukan anak yang seperti itu, misalkan tulis huruf A, kemudian huruf A ini diberi kolase, atau misalkan tulis huruf A, setelah itu huruf A ini dipotong, maka mereka akan mendengar dipotongnya saja gitu. Mungkin Bunda sering ya menemukan anak-anak seperti itu ketika diberikan informasi atau disuruh, ternyata dia nggak mendengar semuanya, tapi hanya satu. Nah, jadi kalau misalnya Bunda memiliki anak dengan kriteria disleksia, jangan harap mereka bisa mau mengerjakan tugas yang Bunda kasih gitu. Karena pada dasarnya yang mereka tangkap itu yang terakhir tersebut. Kemudian anak-anak disleksia itu biasanya mudah lupa, kemudian sulit ikuti ritme. Jadi sulit ikuti ritme di sini, kalau misalnya Bunda suruh berbaris, mereka masih lari-lari aja. Atau misalnya pagi-pagi kalau mendengar bel itu waktunya masuk. Nah, itu kan udah sesuatu yang harus dan wajib gitu. Dengar bel masuk. Tapi dia masih seolah-olah tidak mendengar, masih main lari-lari gitu. Atau ketika waktunya istirahat, makan harus di kelas gitu. Tidak boleh makan di luar. Nah, anak itu tidak mendengarkan karena mereka itu tidak memiliki tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti ritme. Jadi kan kalau misalnya di sekolah ada aturan-aturan, nah dia itu tidak memiliki aturan, jadi semau dia, kasarnya seperti itu. Kemudian dalam tulisan, nah di sini gangguan disleksia juga bisa komorbidnya salah satu di bagian tulisan. Jadi sulit membedakan bunyi fonem, bentuk, dan nama huruf serta angka. Nah, kalau secara umum, disleksia juga memiliki komorbid, disebutnya disgrafia. Nah, salah satunya adalah tulisan. Sulit membedakan bunyi fonem. Seperti misalnya, tidak mengetahui bentuk dan nama huruf serta angka. Kemudian, menulis itu tidak sesuai kaidah EYD. Kadang huruf nama besar, tulisan nama depannya tidak besar, kadang terbalik, huruf P dengan Q, huruf B dengan D, kita suruh tulis huruf B, dia menulisnya huruf D, kadang tulis angka 5, dia nulisnya huruf S, kemudian tulis B, angka 3, tapi nulisnya terbalik. Nah, anak-anak yang seperti itu memiliki ciri-ciri mungkin bisa jadi dia itu disleksia. Kemudian ada huruf atau kata-kata yang hilang. Nah, biasanya anak-anak disleksia itu kan kesulitan dalam menulis juga ya, Bunda. Jadi kalau mereka disuruh menulis, seolah-olah mereka males, saya capek, Bu, saya nggak mau menulis, gitu. Nah, itu bisa diperhatikan, mungkin bisa jadi mereka itu memang anak-anak yang memiliki gangguan disleksia. Kemudian sulit gunakan kata sambung, tidak mengerti huruf kata sambung yang, dan, seperti itu ya, Bunda. Kemudian gangguan bahasa disleksia dalam sosial mereka. Sulit memahami postur dan bahasa tubuh lawan bicara. Jadi jangan aneh kalau anak-anak dengan gangguan disleksia, ketika kita marah, anak itu malah tertawa. Ada anak yang seperti itu. Kenapa? Kadang kan kita aneh ya, kita tuh lagi marah, kenapa anak itu tertawa? Nah, anak itu mungkin bisa jadi tidak paham. Ketika ibu marah, dia sangkanya ibu lagi bercanda. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau ketika ibu bercanda, dia malah menangis. Bisa jadi kan. Nah, saya sering mengalami hal seperti itu. Ada anak yang seperti itu, ketika saya bercanda, dia menangis. Saya tanya kenapa, dia malah takut. Jadi seolah-olah saya sedang marah gitu. Padahal kan anak-anak normal pada umumnya paham postur tubuh kita sedang apa. Tapi kalau mereka mungkin menganggapnya berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian
sulit memahami kata-kata yang sifatnya abstrak. Jadi jangan mengawang-awang kalau dengan anak-anak dengan gangguan disleksia. Kalau berbicara benar-benar harus sesuai faktanya, kemudian terlihat benda jelasnya, seperti itu Bunda. Sulit memahami pragmatik, nampak tidak sopan karena tidak mengikuti norma sosial. Nah, mereka ini seperti seolah-olah tidak sopan, kadang duduk di meja, kadang duduk kadang dia mungkin berjalan seenaknya tanpa permisi, kadang juga mungkin ketika kita mengajar tiba-tiba dia dengan seenaknya memegang kepala kita gitu. Itu sebenarnya anak-anak itu memiliki gangguan, bisa jadi memiliki gangguan sosial disleksia. Kemudian anak-anak dengan disleksia biasanya mereka itu baku, berbicaranya itu tidak kaku dan tidak seperti anak-anak pada umumnya. Misalnya contohnya begini, aku kemarin kemarin aku berenang, kolamnya tebal gitu kan. Mereka itu kadang suka tertukar kata-katanya. Kok kolam bisa tebal ya? Mungkin yang dia maksud bukan tebal, tapi kolamnya dalam. Seperti itu, Bunda. Kadang juga mereka berbicaranya aku dan kamu gitu. Tapi sebenarnya bukan kesalahan pola asuh. Cuma memang pada dasarnya anak-anak dengan gangguan disleksia itu, mereka itu memiliki gangguan sosial. Seperti itu. Nah, contoh tulisan. Ini anak usia 8 tahun. Sebenarnya untuk anak usia 8 tahun, ini tidak seperti ini ya Bunda. 8 tahun sudah mulai bisa menulis. Ada kesulitan, kesalahan di sini. Ini perintahnya itu menulis huruf abjad dari A sampai Z. Di sini banyak sekali kesalahan. Salah satu yang terlihat itu A, I, U, E, O. Harusnya kan A, B, C, D. Kemudian ini huruf B ini, huruf B-nya adalah huruf B besar, sedangkan yang lain kecil. Nah, tulisannya yang ini kecil, yang bawahnya besar. Nah, seperti ini Bunda. Anak-anak disleksia itu biasanya kalau menulis itu tidak lurus mengikuti baris kertas gitu. Kadang tulisannya naik ke atas melewati garis, kadang juga tulisannya turun ke bawah, kadang juga tulisannya jigjag, kemudian ada yang besar, ada yang kecil, seperti itu Bunda. Ini contoh tulisan anak-anak dengan disleksia. Kemudian ini contoh anak kelas 9. Kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP ya Bunda. Nah, buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini, itu perintahnya. Lalu apa yang mereka buat? Kemarin aku diberi benda oleh adik karunia. Kemarin aku diberi kado oleh adik. Kemudian di situ ada juga kemarin Edo membuang pakaian Adi. Kemarin dia ditolak oleh sekolah. Nah, kata-katanya itu ketika membuat kalimat itu mereka melakukan pengulangan-pengulangan. Nah, kemudian juga ketika mereka membuat kalimat dari satu kata, kadang tidak nyambung. Karunia di sini kan mungkin karunia sebuah karunia yang diberikan oleh Allah gitu. Kalau kita anggapnya ke situ. Tapi kalau dia anggap karunia di sini bukan sebuah karunia, tetapi karunia atas nama gitu Bunda. Jadi jadi tidak sesuai kaidahnya. Seperti itu ya Bunda. Ini contoh untuk anak kelas 9, contoh anak kelas 9. Kemudian untuk ini banyak huruf yang hilang. Seperti kalau misalnya mereka disuruh menulis, harusnya stetoskop, dia menulisnya setkop. Kemudian termometer. Kemudian memeriksa, harusnya ada kata menyembuhkan. Kemudian menyelimutinya, harusnya kan menyelimutinya. Kemudian tenggorokan, harusnya kan tenggorokan. Di sini kan ada ambulan, harusnya ambulan ini abulan. Dan kata B-nya juga salah menulis. Ini contoh anak kelas 12. Kelas 12 itu berarti sudah SMA ya Bunda.
Kelas 12 itu bukan anak kecil lagi, bukan anak PAUD lagi yang istilahnya ketika mereka menulis ini wajar. Tapi kan kalau udah kelas 12 ternyata nulisnya masih seperti ini, ada sesuatu gitu Bunda. Infeksi, mungkin maksudnya infeksi seperti itu ya Bun. Nah, ini adalah gambaran ketika seorang anak disleksia ketika menerima perintah. Jadi kalau pada dasarnya ketika si anak normal diberi perintah, maka cara kerja otaknya langsung nyebar. Oh iya, ini mungkin jawabannya ini perintahnya seperti ini. Oh ini harus begini. Tapi ketika anak disleksia diberikan perintah, maka yang dia tahu hanya satu. Oh, kata akhirnya ini. Ya udah, saya lakukan yang kata akhirnya aja. Nah, gitu. Anak-anak disleksia itu sesimpel itu, Bunda. Nah, contoh anak-anak disleksia salah satunya Deddy Corbuzier itu termasuk anak disleksia. Anak disleksia bukan anak ya, dewasa dengan disleksia. Jadi kemarin saya melihat blognya. Jadi kalau beliau itu ada kata-kata yang tidak beliau pahami, tidak bisa baca karena salah satu kekurangan beliau itu di membaca, katanya partnernya yang diminta untuk membacakan. Jadi mungkin kalau di program beliau itu kan ada skripnya. Nah, jadi ketika dia tidak bisa membaca, itu apa sih maksudnya? Nah, jadi dia bertanya kepada partnernya, itu artinya apa gitu supaya tahu. Padahal kan kita tahu Deddy Corbuzier itu termasuk dewasa disleksia yang IQ-nya mungkin di atas rata-rata ya, Bun. Nah, kemudian ini tentang disgrafia atau kesulitan sulit menulis. Anak-anak dengan disgrafia adalah memiliki daya ingat yang rendah. Jadi anak-anak disgrafia itu kalau misalnya kita tanya sebutkan 7 hari dalam seminggu, dia pasti nyebutnya itu akan menyebutkan hari itu akan tidak menyusun, atau misalkan Senin, Rabu, Jumat, Kamis, Selasa, jadi tidak ada urutannya. Biasanya anak-anak disgrafia itu seperti itu, daya ingatnya rendah. Kemudian kadang harusnya ada 7, dia menyebutkannya cuma 5. Nah, kemudian anak-anak dengan disgrafia itu memiliki kemampuan perencanaan yang rendah. Misalnya, kalau ditemui di anak dewasa, mungkin seperti ini. Kita punya ide-ide, gagasan-gagasan yang bagus buat menulis. Tetapi entah kenapa tuh sampai sekarang tulisannya nggak jadi-jadi gitu. Padahal kita punya ide tapi tidak bisa menuangkan. Kalau anak-anak disgrafia itu salah satunya seperti itu. Jadi mereka itu punya gagasan tapi tidak mampu merencanakan kapan waktu menulis, kapan dia waktu untuk misalnya menuangkan ide-idenya seperti itu. Kemudian memiliki working memory yang lemah. Salah satunya yang seperti saya tadi saya sampaikan, mereka tidak bisa kalau ditanya urutan bulan, tidak mengerti. Kemudian kegiatan motorik membuat bentuk huruf. Nah, salah satunya yang tadi saya sebutkan kesalahan dalam penulisan huruf P jadi Q, huruf angka 5 jadi S, huruf B jadi D, atau mungkin angka 4 terbalik, seperti itu. Nah, anak-anak disgrafia itu biasanya memiliki ciri-ciri seperti itu. Kemudian, menulis tidak sesuai dengan kaidah baik dalam aspek cara menulis, ukuran huruf, notasi penulisan. Nah, kadang kan kalau misalnya terjadi di orang dewasa, ketika kita menulis WA, kemudian kita salah mengasih tanda baca, itu kan berakibat kesalahpahaman ya. Nah, anak-anak disgrafia juga seperti itu. Kebanyakan kalau anak-anak disgrafia tidak tahu harus menempatkan tanda tanya itu di mana, tidak tahu harus menempatkan titik itu di mana, gitu, seperti itu. Kemudian seringkali disertai dengan posisi menulis yang tidak nyaman. Jadi cara menulisnya juga tidak tegak, dan mereka itu biasanya seenaknya nulis sambil tiduran, atau nulis mungkin pensilnya, kalau nulis tuh pensil dibunyi-bunyikan. Biasanya anak-anak disgrafia itu seperti itu. Kemudian tulisan biasanya sulit terbaca. Seperti tadi ada contohnya. Jadi tulisannya itu
kadang kita tidak bisa baca. Mungkin mereka maksudnya menulis ini. Dan kalau misalnya kita tanya, ini tulisan apa? Dia bisa menjawab. Tapi kalau kita sebagai guru tidak paham, apa sih sebenarnya yang anak itu maksud? Nah, seperti itu ya, Bun. Nah, ini contoh anak-anak dengan disgrafia. Menyalin cerita. Seperti ini. Kisah-kisah menarik ini akan memperkenal, tidak ada imbuhan memperkenal, maksudnya memperkenalkan, ini mungkin menarik, huruf M-nya di tengah-tengah tiba-tiba besar. Nah, seperti ini. Dengan ada kata N yang hilang, harusnya kan dengan, ini degan. Nah, degan bermacam pekerjaan. Tokodan. Tokodan ini nggak ada spasinya, gitu. Nggak ada spasinya. Situasinya degan. Nah, kata yang hilang ini, atau huruf yang hilang ini, terus-terus diulang. Jadi bukan hanya satu. Kalau Bunda mungkin, kalau satu yang hilang, huruf N itu hilang di satu kata, di dengan yang ini saja, mungkin kita bisa maklum, mungkin dia lupa. Tapi kalau misalnya huruf N-nya hilang di setiap kata dengan, berarti anak itu memang memiliki suatu diagnosa, ya salah satunya disgrafia itu, ya Bunda. Nah, selanjutnya seperti ini. Menulis cerita, contoh anak 7 tahun. Pengalaman di Ancol. Nah, Kalisa, Didi, Maci, Tante, Putri, Papi, Mami ke sana naik motor, berenang di koram, asin, terus ngapung di air, terus ke koram, harus naik perosotan pulang ke rumah Sobara. Nah, kan harusnya saudara, tapi dia bilangnya tulisannya Sobara. Kolam, tapi dia nulisnya koram. Kemudian koramnya 2 kali. Nah, di sini bisa kita lihat kesalahannya. Di sini kehilangan huruf N, Ancol ada, tiba-tiba ada huruf D. Jadi tulisan-tulisan seperti ini, tugas guru, maksudnya tugas guru untuk memahami, oh, ini kok anak tiap menulis kok sepertinya salah terus. Gitu. Apakah ada memang sesuatu pada anak ini atau memang hanya kesalahan penulisan? Nah, seperti itu ya Bunda. Nah, itu contoh-contoh tentang anak-anak dengan disgrafia. Nah, yang terakhir yaitu diskalkulia. Diskalkulia, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang disleksia, kemudian disgrafia, yang ketiga yaitu diskalkulia. Diskalkulia itu apa? Diskalkulia adalah suatu keadaan yang terjadi pada individu normal dengan potensi kecerdasan yang normal atau di atas normal tanpa kelainan neurologis yang berat yang ditandai dengan kesulitan dalam hal science of number atau berhitung. Jadi kalau anak-anak diskalkulia ini kesulitan belajar spesifiknya di area berhitung. Nah, Ayah Bunda mungkin, nah anak-anak dengan diskalkulia ini mereka itu sulit mengenal lambang angka, misalnya lebih besar, lebih kecil, sama dengan, nah seperti itu. Lambang angka mereka susah, kadang sulit menamakan bilangan. Bilangan pecahan itu yang seperti apa sih? Kemudian bilangan satuan itu yang mana? Ratusan itu yang seperti apa? Nah, kadang ada anak yang misalkan ini ada angka 250.000. Tuliskan mana satuan, mana ribuan, mana puluhan. Nah, anak-anak dengan diskalkulia, mereka selalu salah dalam hal seperti itu. Karena mereka juga kesulitan menamakan bilangan. Seperti itu ya Bunda. Kemudian konsep nilai lebih banyak, lebih sedikit. Jadi tidak tahu, ini misalkan huruf angka 5 dengan angka 2 lebih besar yang mana. Nah, mereka akan sangat kesulitan seperti itu. Nah, kemudian bingung konsep paling atau paling besar itu yang seperti apa, yang terkecil itu seperti apa. Nah, mereka itu kadang bingung dengan hal seperti itu, tidak bisa. Karena kalau misalnya kita punya punya anak didik, kemudian kita beri perintah, coba ambil yang paling kecil gitu. Mereka tuh tidak paham karena kata paling itu mereka tidak tahu. Atau tolong
pilihkan yang terbesar gitu. Yang terbesar itu yang mana sih? Nah, anak-anak dengan diskalkulia, mereka itu kesulitan mengetahui memahami kata paling dan kata ter. Kemudian sulit konsep pengelompokan, yang seperti saya tadi katakan, tertukar-tukar pemahaman tentang lambang operasional matematika atau simbol matematika. Nah, seperti ini. Apa namanya? Lambang lebih besar dari, kurang dari, sama dengan, dalam kurung, tambah, plus, X, kali, bagi. Nah, mereka itu sulit memahami lambang-lambang bilangan matematika seperti itu, Ayah Bunda. Nah, sulit juga mereka mengkonversi soal cerita ke lambang operasional matematika. Jadi kalau anak-anak diskalkulia, mereka itu pokoknya urusan matematika, urusan fisika, urusan kimia, udah deh saya nyerah gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi kesulitannya memang di area-area seperti yang ikut-ikutan yang membahas tentang angka. Salah satunya kadang kan kalau di SMP, di SD ada soal cerita ke lambang operasional matematika. Mereka sangat kesulitan dalam hal-hal soal seperti itu. Sulit memahami istilah-istilah dalam bahasa matematika. Seperti bagi kurung, pengurangan, atau penambahan, perkalian. Nah, bilangan-bilangan seperti itu mereka kesulitan. Sulit hafalkan rumus. Nah, kadang kan karena saking sulit menghafalkan rumusnya sampai ditulis di tangan gitu. Sampai ditulis di mana supaya rumusnya hafal. Kadang-kadang kan anak-anak dengan diskalkulia itu seperti itu. Saya sedikit bercerita juga, Bunda. Jadi guru kami waktu pelatihan disleksia, ternyata guru-gurunya juga itu mereka mengalami gangguan, salah satunya gangguan disleksia, gangguan diskalkulia. Jadi katanya dia dokter spesialis anak kemudian beliau itu namanya dokter Rina, beliau tugas di rumah sakit di Tangerang, rumah sakit besar swasta. Jadi dia itu seorang dokter kan pasti kita berpikirnya, lah seorang dokter itu seolah-olah sempurna ya, harus sempurna, harus bisa menghitung, terutama di matematika. Nah ternyata dokter tersebut memiliki kekurangannya itu salah satunya yaitu dalam menghitung. Dan bagaimana caranya? Nah, kalau dokter ini ketika dia belajar matematika, dia benar-benar tidak memperhatikan gurunya, tapi dia benar-benar menulis. Dan untuk mengingatnya, setiap rumus dia bikin satu catatan kecil. Setiap rumus itu dia bikin satu catatan kecil. Setiap dia mau berangkat kuliah, katanya catatan kecil itu dibaca. Jadi satu hari itu untuk menghafalkan satu rumus. Jadi benar-benar yang luar biasa usahanya untuk bisa menghafalkan satu rumus. Entah itu rumus fisika, matematika, kimia. Nah, cara-cara itu yang mereka yang beliau gunakan supaya saya harus jadi dokter, katanya gitu. Dan saya bisa jadi dokter kalau saya mau, kata beliau begitu. Dan cara bagaimana supaya saya bisa mengikuti orang lain belajar, saya sendiri yang tahu. Jadi dia menulisnya, untuk menghafalnya dia menulis dengan rajin. Kebayangkan berapa catatan kecil yang sudah beliau tulis untuk menghafalkan rumus kan yang sebegitu banyaknya. Lanjut ya Bun. Kemudian sulit memilih rumus yang tepat untuk memecahkan suatu persoalan matematika. Kemudian mental matematika tidak sesuai usia. Nah, biasanya kalau anak-anak dengan diskalkulia, mereka cara menghitungnya menghitung jam terutama masih menggunakan jari. Jadi kadang, dan itu terbawa sampai dewasa. Jam 18 itu berapa ya? Hitung dulu jari. Oh, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh iya, jam 6 sore. Nah, seperti itu salah satu contoh anak-anak diskalkulia. Contoh dewasa diskalkulia. Nah, no sense of number yang tadi saya katakan, ada sulit sekuen, sulit ikuti ketentuan ritmis, dan lain sebagainya. Nah, di sulit konsep waktu dan sulit konsep uang. Ini contohnya tertukar-tukar lambang bilangan matematika,
Kemudian untuk berhitung masih menggunakan bantuan jari. Kalau anak-anak kita, anak-anak PAUD, anak-anak TK mungkin masih wajar ya Bun, menghitung masih menggunakan jari. Tapi kalau misalnya sudah di atas 7 tahun dan menghitung masih menggunakan jari, itu berarti perlu diwaspadai gitu. Nah, ini contoh saat anak diskalkulia ketika diberi perintah tulis angka paling besar dalam urutan angka. Kalau kita kan mungkin nulisnya bisa 1000, bisa 100, bisa mungkin 1 miliar, tapi kalau anak-anak diskalkulia ketika ditanya huruf paling besar di urutan number, dia apa? Angka 1, tapi angka satunya tulisnya besar. Nah, seperti ini. Padahal kan kita bisa memilih 1000 atau mungkin 1.000.000, mungkin 1.000.000.000, tapi kalau anak diskalkulia ketika disuruh seperti itu, dia nulisnya angka 1, tapi angka satunya yang besar gitu. Seperti itu, Bunda. Nah, susunan ke bawah belasan satuan atau belasan puluhan, ini salah satu contoh anak diskalkulia ketika memiliki perintah untuk menjumlahkan. 18 ditambah 19. Jadi yang mereka hitung itu angka 8 dan 9 disimpan di bawah, kemudian angka 1 diturunkan. Nah, ini mungkin betul. Nah, yang ini juga 17 ditambah 13, 7 tambah 3, 10. 1 ditambah 1, 2. Jadi 210. Padahal kan harusnya 7 tambah 3, nolnya disimpan di bawah, angka satunya ke atas. Jadi 300. Jadi 30. Seperti itu. Nah, anak-anak diskalkulia mereka memiliki gangguan dalam soal-soal seperti ini, Bunda. Nah, selanjutnya contoh jawaban perhitungan anak diskalkulia seperti ini. 5 kali 0 kali 4C sama dengan berapa? Isinya 240. Tiba-tiba tanpa ada rinciannya, dia menulis isi 240. Dan bagaimana dia menjawabnya? Nah, 51 dikali 4, 0. Nah, mungkin ini soal untuk SMP ya, Bun. Tapi dia menjawabnya seperti ini. Ini kan sebuah kesalahan gitu. Jadi rumusnya tidak dipakai, jadi mengerjakannya itu semaunya dia. Yang dia anggap ini lebih mudah, ya udah saya kerjakan dan isinya seperti ini. Nah, kemudian ini contoh soal, ibu membeli 3 kg jeruk seharga 7.500 per kilogram. Lalu ibu beli 1 buah semangka seharga 32.050. Ibu membayar dengan uang 100.000. Berapa jumlah belanjaan ibu? Apakah uang ibu cukup? Jika cukup, berapa sisanya? Nah, ini mereka yang seperti tadi kita sama-sama simak, jadi tidak memakai rumus gitu, tidak mengetahui rumus apa yang harus dipakai. Jadi dengan semaunya dia mengisi. Nah, jadi seperti ini ya, Bun, contohnya. Nah, ini dia hitung-hitungan dia gitu, hitung-hitungannya dia. Konsep uang dan waktu. Ketika anak-anak diskalkulia diberi uang, kemudian disuruh menjumlah, dan ternyata benar-benar dijumlah ke bawah, sampai ke bawah seperti ini. Jadi kan kalau anak ini termasuk anak di atas SMP ya, Bun. Jadi kalau anak SMP, uang mungkin sudah paham ya. Kalau anak PAUD mungkin belum mengerti. Nah, kalau anak-anak diskalkulia, dewasa diskalkulia, salah satunya kalau diberi untuk dikasih tahu untuk menjumlahkan uang, tolong jumlahkan uang ini, tapi dia benar-benar menjumlahkan karena tidak tahu caranya, menjumlahkan ke bawah gitu, Bunda. Nah, seperti ini. Nah, ini konsep waktu. Nah, biasanya anak-anak dengan diskalkulia ini, mereka itu kesulitan membaca jam dinding, jam tangan yang bentuknya jarum seperti ini. Saya punya keponakan dulu, dia sampai usia berapa ya? Sampai dia SMA, dia kalau ditanya sekarang jam berapa, dia nggak bisa. Dia lihat jam tapi nggak tahu sekarang jam berapa ya. Kadang dia sebut jarum panjangnya aja, kadang jarum bawah, jarum kecilnya mungkin
ke angka 7, tapi jarum panjangnya ke angka 2, misalkan dia bilang jam 6 lebih 2, kadang suka begitu. Jadi kalau sampai sekarang dia tidak bisa membaca jam dinding yang ada jarumnya. Jadi kalau misalnya dia pakai jam, benar-benar pakai jam digital yang udah ada tulisannya gitu. Nah, itu benar-benar apa ya namanya, untuk orang dewasa yang mengalami diskalkulia mungkin itu sesuatu hal yang apa ya, memalukan gitu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu bisa bisa dikurangi kalau misalnya kita dari awal sudah membantu mengenali ciri-ciri anak-anak tersebut. Apakah anak-anak tersebut diskalkulia, anak-anak tersebut itu disleksia atau disgrafia. Nah, ini contoh soal lagi saat diminta mencari nilai X. X ditambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 3. Kemudian, berapa X tambah 2 sama dengan 5? Kemudian dia menjawab, X-nya ada 2. Kok bisa 2? Padahal X itu jawabannya 3. Ya karena huruf X-nya ada 2. Gitu. Sesimpel itu anak-anak diskalkulia menjawab soal matematika. Karena mereka juga tidak tahu menerapkan rumus kemana, seperti apa. Nah, itu Bunda tentang kesulitan belajar spesifik. Saya ulangi ya, ada disleksia, ada disgrafia, dan ada diskalkulia. Kalau disleksia, mereka punya ciri khusus kesulitan berbahasa di area-area berbahasa. Kalau disgrafia, mereka punya kesulitan di area menulis. Sedangkan diskalkulia, mereka memiliki kesulitan di area berhitung. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana penanganan ABK kalau kita temukan di sekolah? Nah, apa yang harus guru lakukan saat mengetahui anak kita ternyata memiliki di atas? Yang pertama, tanyakan perilaku anak selama di luar sekolah. Jadi, kalau misalnya Bunda melihat ciri-ciri yang tadi saya sebutkan di sekolah, misalkan, oh ini nih anak sepertinya dia masuk kriteria disleksia deh. Oh ini anak sepertinya masuk kriteria diskalkulia atau kriteria disgrafia deh. Yang harus Bunda lakukan, yang pertama, lihat dulu perkembangannya selama 3 bulan. Mohon maaf, belum saya cantumkan di sini. Jadi selama 3 bulan Bunda lihat dulu, tetap sertakan dia dalam belajar. Maksudnya pembelajarannya jangan dibedakan, tetap sertakan. Kalau dalam 3 bulan ternyata tidak ada perubahan, yang pertama tanyakan perilaku anak selama di luar sekolah. Tanyakan kepada orang tuanya gitu. Kemudian beritahu orang tua anak yang bersangkutan. Tanyakan dan beritahu, Ibu apa